Kita beralih ke fakta pilkada serentak. 5 bulan jelang pilkada daerah khusus Jakarta, rivalitas mulai memanas. Ada sejumlah nama lama yang digadang-gadang kembali maju. Dan ada juga nama-nama baru yang bermunculan, bahkan dari kalangan anak muda. Meski tidak lagi menjadi ibu kota, namun pilkada Jakarta nyatanya masih menjadi primadona. Dinamika politik jelang pilkada serentak November mendatang mulai memanas, khususnya di Jakarta. Meski tak lagi jadi ibu kota, pilkada Jakarta dianggap sebagai barometer politik nasional. Besarnya potensi ekonomi dan sosial daerah khusus Jakarta membuat posisi pemimpinnya diperebutkan oleh semua kekuatan politik. Sejumlah partai politik mulai menyusun siasat, otak-atik strategi, sekaligus munculkan figur-figur andalan untuk maju dalam pilkada Jakarta. Setidaknya 3 calon kuat muncul di bursa pencalonan. Ada nama Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Soal popularitas tak diragukan, begitu pula soal elektabilitas ketiganya mendominasi survei. Namun selain ketiga tokoh itu, sejumlah nama lain juga muncul untuk turut pula berebut kursi Jakarta 1. Partai Amanat Nasional misalnya disebut akan mengusung putri sang ketua umum Zulkifli Hasan, Zita Anjani. Sementara Nasdem usulkan Ahmad Syahroni, sang bendahara umum. Yang juga jadi sorotan, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Ketua umum PSI ini dapat sinyal positif dari sejumlah partai untuk juga meramaikan kontestasi pilkada Jakarta. Awalnya suami Erina Gudono ini diarahkan untuk menjadi calon wakil gubernur, mendampingi Budi Satrio Jiwandono, wakil ketua umum Gerindra, yang juga keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun belakangan Budi tetap ditugaskan sang paman menjadi wakil rakyat di Senayan. Dinilai cukup punya popularitas dan elektabilitas, Kaisang disebut jadi rebutan. Sejumlah partai politik mulai lirik Kaisang untuk diduetkan dengan nama yang mereka jagokan. Partai Kebangkitan Bangsa misalnya, usai deklarasikan dukungan untuk Anies pada pertengahan Juni lalu, partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini juga terang-terangan harapkan Kaisang jadi pendamping Anies. Mas Kaisang mau menjadi wakil Pak Anies kan? Kita juga bersedia kalau Mas Kaisang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga sudah komunikasi dengan PSI. Digadang usung konsep pemimpin muda, sejumlah bakal calon pemimpin muda lain juga dijajal untuk dipasangkan dengan Kaisang. Santer berembus kabar pencalonan pasangan Zita Anjani Kaisang untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Tanggapi ini, Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus ayah Zita Anjani sebut, semua masukan layak ditampung dan diperhitungkan. Enggak cocok sama Kaisang katanya Pak. Kalau Jakarta jadi gimana Pak? Jakarta. Ya sama cocok-cocokan kan boleh aja. Lebih cocok Zita atau Ridwan Kamil tadi Pak? Ya namanya wacana boleh saja ya. Sementara itu Kaisang yang digadang-gadang maju dalam Pilkada Jakarta buka suara. Ia sebut itu mungkin saja, terlebih partainya punya 8 kursi di Jakarta. Meski tetap harus berkoalisi, Kaisang sebut partainya akan berikan kejutan soal siapa yang akhirnya maju dalam Pilkada Jakarta mendatang. Sewajarnya PSI bisa mencalonkan gubernur maupun wakil gubernur maupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Kaisang kini dapat maju dalam Pilkada Jakarta, baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Usai Mahkamah Agung mengubah aturan terkait syarat usia calon kepala daerah. Sebelum keputusan ini, adik Gibran Rakabuming Raka ini tak dapat maju sebagai calon kepala daerah karena belum genap berusia 30 tahun. Akankah Kaisang ikuti jejak sang kakak melenggang dalam kontestasi 5 tahunan ini? Lalu siapa pasangan yang akhirnya berduet dengan sang putra presiden? Tim Liputan melaporkan untuk NET.